Shalom. Ada sukacita? Ada sukacita? Puji Tuhan. Mari kita baca satu bagian firman Tuhan. Ada dua bagian firman Tuhan. Yang pertama terambil dalam Yohanes pasal yang ke-13 ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-15. Yohanes pasal yang ke-13 ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-15. Dan yang kedua dalam Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-4 sampai dengan ayat yang ke-8. Filipi pasal 2 ayat yang ke-4 sampai ayat yang ke-8. Mari kita baca sama-sama bagi kedua bagian firman Tuhan. Yohanes pasal yang ke-13 ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-15. Dan Filipi pasal yang kedua ayat 4 sampai ayat yang ke-8. Mari kita baca mulai dari Yohanes 1, 2, 3. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberi suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Mari kita baca Filipi pasal 2 lagi secara bersama-sama ayat yang ke-4 sampai ayat yang ke-8. 1, 2, 3. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah melosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Jemaat Tuhan yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam minggu yang lalu saya telah menyampaikan sebuah tema, yaitu berbicara tentang kalau janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi balaslah kejahatan dengan kebaikan, dengan uraian yang begitu panjang. Karena dalam kesimpulannya adalah ketika seseorang mendapatkan sebuah kejahatan, maka seringkali ada dua tindakan yang muncul. Yang pertama, orang itu akan menjadi pasif, berdiam diri dan tidak membalas. Tapi yang kedua, dia akan membalas dengan kejahatan. Tapi dua sikap ini Tuhan tidak menginginkan itu. Tuhan ketika mendapatkan kejahatan, dia aktif membalas, tapi bukan membalas dengan kejahatan, tetapi aktif membalas dengan kebaikan. Itu yang Tuhan mau. Nah, hari ini saya ingin membawa kita untuk belajar tentang satu tema yang memiliki kaitan dengan tema yang minggu yang lalu, yaitu berbicara tentang kerendahan hati. Karena tanpa kerendahan hati, orang nggak mungkin bisa bertahan, bisa mampu melakukan kebaikan kepada orang yang melakukan kejahatan. Dan saya melihat masih banyak orang memahami tentang konsep kerendahan hati itu dalam pengertian yang salah, dalam tinjauan daripada kebenaran firman Tuhan. Nah, hari ini kita akan belajar untuk melihat apa itu dan bagaimana contoh kerendahan hati yang sebenarnya, antara yang dibuktikan oleh Allah dan juga yang seharusnya dilakukan oleh manusia. Dari bagian firman Tuhan ini, secara khusus Yohanes pasal yang ke-13 ayat yang ke-13, dia katakan begini, kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Bahkan Filipi pasal yang kedua dibilang begini, di
dia memiliki kesetaraan dengan Allah. Dia itu Yesus. Tetapi dia tidak mempertahankan kesetaraan kealahan itu. Bahkan dia mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang manusia, dan dia menjadi hamba. Dan bukan hanya hamba, tetapi dia taat sampai mati. Nah, mari kita perhatikan bagian ini. Dalam Yohanes dia menyebutkan ayat 13, dia mulai berkata, kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Tetapi ayat 14 ada satu kebalikan terjadi di situ. Ayat 13 dia mulai dengan guru dan Tuhan. Tetapi ayat 14 Tuhan ketika berbicara kepada mereka, dia tidak lagi mulai dengan guru dan Tuhan, tapi terbalik dia pakai, kamu menyebut aku Tuhan dan guru. Ini bukan sebuah permainan kata semata, tetapi ada pengertian yang dalam. Dan setelah kalimat ini, di atas kalimat ini, apa yang dilakukan oleh Tuhan dalam kalimat ini? Yang sedang dilakukan oleh Tuhan adalah membasuh kaki murid-murid. Kenapa murid-murid menyebut guru dan Tuhan? Tapi ketika Tuhan bicara bagi mereka, kamu menyebut aku Tuhan dan guru. Namun aku melakukan ini supaya engkau bisa mengikutinya. Tuhan, ketika Tuhan Yesus melakukan pembasuhan, status dia bukan hanyalah seorang guru yang melayani, karena tugas guru melayani, kan? Tugas murid adalah mendengar. Tapi ketika dia katakan engkau menyebut aku Tuhan dan guru, maka pada saat itu yang dia tekankan di sini, status yang pertama adalah Tuhan. Dia adalah Allah. Dia adalah seorang majikan. Dia adalah seorang Tuhan. Dibandingkan dengan murid-murid pada saat itu. Berarti apa? Pada saat dibilang Tuhan, dia Tuhan, murid-murid adalah hamba. Maka seharusnya murid-murid yang membasuh kaki Tuhan Yesus. Tetapi pada saat itu yang sedang dilakukan oleh Tuhan mereka, Tuhan mereka, Tuhan kita adalah dia membasuh kaki murid-murid. Artinya apa? Dalam istilah kerennya kita akan melihat tentang upward mobility dan juga downward mobility. Artinya begini, ketika Tuhan katakan aku Tuhan tapi aku membasuh, maka seharusnya status itu menunjukkan bahwa dia tinggi. Tetapi dia yang tinggi turun membasuh kaki yang orang rendah. Artinya nilai sebuah kehidupan tidak pernah beranjak dari titik rendah menuju kepada titik yang naik. Yang Tuhan mau tunjukkan di sini. Tetapi nilai sebuah kehidupan dan dari Tuhan dan contoh dari Tuhan adalah nilai dari titik ke atas menuju kepada titik bawah. Dalam Filipi dia katakan begini, Yesus itu Allah. Sebenarnya intinya dia memiliki kesetaraan dengan Allah dan dia adalah Allah. Tapi dia tidak pertahankan status dia sebagai Allah. Dia kosongkan diri dari Allah jadi manusia. Turun tak? Setelah jadi manusia, tidak stop di situ, dia turun jadi hamba. Itu Filipi pasal 2. Tidak hanya sebatas hamba, tetapi selanjutnya dia mati di atas kayu salib. Bahkan kalau kita teruskan, dia tidak hanya mati, tapi dia masuk ke dalam kubur. Itu status naik atau turun? Kita melihat Tuhan memberikan sebuah contoh kerendahan, di mana dia dari atas ke bawah, dan ini adalah nilai hidup. Beda dengan dunia ini. Dunia ini melihat nilai hidup dari bawah ke atas. Betul? Kita mengenal. Saya akan menceritakan seorang, dan saya tidak menyebutkan namanya dulu. Mungkin saudara akan tahu siapa beliau. Orang ini dilahirkan pada tanggal 17 November 1900